Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, menjelang malam juga. Perkenalkan, saya Muhammad Jabir dan teman-teman saya itu adalah Salah Sati, apa? Hilia, Salah Sati, Soleh Slobi. Ya, terus. kami dari MUPA, Metro Sastra Indonesia. Dan hari ini kami itu ingin mencari Bapak terkait puisi yang Bapak ciptakan itu. Jadi ini itu tugas mata kuliah puisi. Sebenarnya ada banyak pertanyaan tentang puisi yang Bapak tulis. Terutama di sini kami jadikan objek itu adalah puisi Pulau Medan. Karena puisi Pulau Medan itu udah viral dan fenomena kami khususnya di Kota Medan kita kan Pak. Kami sebagai anak sastra selain membaca itu juga penasaran tuh gimana sih puisi Pulau Medan itu, apa sih sebenarnya makna, apa sih sebenarnya yang terjadi dalam puisi itu Pak. Sebelumnya mungkin kami bisa tahu dulu untuk pengantarnya Pak misalnya puisi Pulau Medan itu. Kalau bagi saya pribadi menulis puisi itulah yang pengalaman, ya kan? Pengalaman, bisa pengalaman personal, ya, bisa pengalaman bisa pengalaman sebuah masyarakat, pengalaman sebuah kota, pengalaman sebuah negeri. Kalau yang namanya pengalaman kan pasti kita hayati, ya. Kita mengalami sesuatu, pasti kita menghayati sesuatu. Kalau tidak kita alami, misalnya kau mengalami apa jatuh cinta, pasti kau menghayati. Ketika kau sudah menghayati sesuatu, maka kau akan gampang mengutarakannya, mengutarakan apa yang kau rasakan. Nah, pengalaman kita. Dan menurut ini pakai kata-kata kan? Ya kan? Kata-kata itu ada yang dia bersifat denotatif, denotatif itu sesuai dengan maknanya gitu. Ada yang konotatif, dia punya makna ganda kalau konotatif. Jadi ya, ada dua, dia pengalaman, satu sudah berangkat menggunakan pengalaman, dan dia menggunakan kata-kata untuk belajar. Misi Aku Medan. Saya kan berlatar seorang wartawan di Kota Medan, ya. Jadi saya banyak meliput tentang Kota Medan, baik dari sosialnya, ekonominya, politiknya, pendidikannya, budayanya, saya termasuk sejarah. Makanya puisi Aku Medan
dia bahkan di sekolah selalu ada penyimpangan di kantor polisi, dewan. Kita mengatasnamakan rakyat tapi apa? Mengorbankan rakyat, ya. Bekerja atas nama rakyat, tapi rakyat tidak kita yang itu kan apa lakukan untuk mengajak kita semua untuk menjaga kota ini dan jagalah cinta, baik cinta kepada sesama maupun kepada diri sendiri juga. Kabarkan dulu. Kalau kita menulis puisi itu harus ada rasanya, harus diambil dari perasaan kita gitu Pak. Jadi saya mau tanya Pak, dari dalam puisi Abdullah Maiden itu ada emosi yang termasuk juga lagi. Kan dulu tadi Bapak bilang kalau menulis ulang juga melihat geografi Bapak seorang wartawan, apakah itu ada sangkut pautnya sama pengalaman Bapak? Kita banyak melihat aturan zebra cross itu aturan lalu lintas, aturan lalu lintas kan, bahwa itu termasuk dalam tempat pejalan kaki, tempat menyeberang, ya kan, tempat menyeberang. Dan itu simbol dari aturan yang dikatakan oleh kemudian Sultan di tempat-tempat yang semestinya sakral, tempat-tempat yang semestinya tempat tiga, tempat bicara menakutkan, itu pula terjadi banget tentang dia. Di mana letak rasanya? Letak rasa ini bisa kita lihat seluruhnya itu nampak rasanya, stylenya, gaya bahasanya. Jadi ada perawan kita juga ada gaya metafor atau siang malam, walau siang malam orang-orang berperang dengan parang atau buang dendam terhadap. Nah itu sebuah rasa Medan macam kota, memang medan peperangan gitu. Tapi peperangan dengan segala macam, dia berperang dengan uang, berperang baik yang verbal maupun verbal peperangannya. Luas, bukannya sekedar perang batu atau apa. Misalnya ini, Bapak nggak suka sama kau, Bapak nyewa orang kerja atau nyewa polisi aja untuk apa, tangkap kau, menjebak kau, kan tidak uang. Jadi dia uang itu menjadi apa? Menjadi senjata peperangan. Uang itu adalah monster. Ya. Ini menarik Pak. Jadi dari puisi Bapak tadi ada banyak pertanyaan nih Pak. Mungkin teman-teman saya punya pertanyaan terkait puisi Bapak, kira-kira
kota itu kan bukan itu lah. Dengan kondisi Medan yang sekarang Pak, menurut Bapak ketika dengan sebagai badan studi itu, apakah itu bisa menggambarkan dengan isu Medan itu Pak? Siapa Medan itu? Apakah itu masih? Headman ya? Iya. Artinya kejahatan enggak lah seperti itu. Tapi kalau kondisi ini diangkat itu sangat seperti itu. Artinya kan kondisi kan apa? Misalnya kondisi itu Ya, sebuah karya seni, karya seni. Artinya simbolisasi sebuah kota yang tanpa aturan, sebuah kota yang dalam bebas apa tuh? Kalau dia buat dia bisa melakukan kejahatan dan lepas dari hukuman. Nah, itu dia sebetulnya tidak bisa seperti itu karena dalam kondisi tidak nampak dalam berbagai hal bahwa kita nggak tahu sekarang anggota kita itu berbuat hubungannya enggak dalam bentuk yang lain. Ketika nah kaitannya dengan Abdullah Medan ketika ada Golden City kenapa enggak tahu sakit. bagian berapa pertanyaan lagi? Iya, setelah Anda kira-kira 10 menit lagi lah ya, 5 menit lagi, 5 menit setelah Anda baru bisa 20. Pak, tadi udah kita bahas tentang Golden City Pak. Terus teman saya ini punya pertanyaan juga tadi Pak. Iya. Terkait apa? Pulau Medan, Pulau Medan. Oke lah, untuk masih lama iya. Guru dan Putri Brian itu guru Patimusi kan kalau menurut sejarah itu adalah pendiri kota Medan. Ya, dia orang dari gunung merantau ke Medan, ajar kita kepada Putri Brian dengan segala upaya dia dapat akhirnya dia akan memang dia berdiri kota Medan. Yang mau kita ambil dari itu adalah spirit berupa itu untuk menjadikan perkampungan, menjadikan tanah yang kosong tadi untuk kosong ini jadi Baburan menjadi sebuah kampung dan akhirnya menjadi kota. Spiritnya itu. Kemudian di situ ada juga nama Kolo dan Keci. Kolo dan Keci ini adalah anak dari Bupati. Si Kolo dia abangannya, Keci adikannya. Nah, sekarang siapa pengganti dulu Bupati? Kan tentu pewarisnya dua orang ini, ya kan? Tetapi si Kolo ini dia abangan, dia mengakui bahwa adiknya itu nelayan lebih cocok untuk memimpin kampung itu. Maka dia membasuh ambisinya, memberi kekuasaan itu kepada adiknya untuk memajukan kampung Medan. Artinya selain cinta, banyak kekuasaan juga, kita bisa membasuh ambisi pribadi kita. Misalnya kota itu maju secara beradab. Kami juga harus kita bahas ambisi berkuasa pada tidak mampu.
dia serahkan itu kepemimpinan kepada dia. Sejarah itu yang mau kita bagikan lagi. Profesi. Ada beberapa orang bertanya, Abdullah Medan itu siapa sebetulnya? Apakah itu orang? Apakah itu penyairnya? Apakah itu masyarakatnya? Apakah itu... semua saja bisa. Semua bisa. Abdullah Medan bisa juga kau, bisa saya, bisa juga masyarakat, bisa juga kota. Kenapa bisa terjadi banyak makna itu Pak? Tadi gue bilang saya ini bisa apa? Karena satu aja itu. Itulah sifat kata tadi. Kata itu kan punya sebuah sikap yang setiap konotatif. Jadi setiap kata ketika dia diletakkan di dalam sebuah konteks, dia bisa mempunyai tafsir yang banyak. Tafsir kau terhadap satu kata atau satu lari akan berbeda dengan tafsir dia. Berbeda dengan tafsir dia. Tetapi punya ini ada garis apa ya? Ada benang merahnya. Ada satu makna yang membuat sama, dia tidak mesti sama. Tidak mesti sama. Ada nuansanya. Sifat kata ya. Sifat kata yang bisa tafsir, bisa sesukanya. Itu sifat kata. Ada istilahnya kalau kalian belajar lagi kita apa literal apa coba nanti kita cari tahu ya. Berarti di sini Bapak membiarkan pembaca untuk bebas Medan ini kau mau jabarkan sebagai apa gitu ya Pak? Melalui puisi. Maksudnya puisi itu kan ketika sudah kita ciptakan, kita ya kan orang lain kan ketika membacanya, orang lain punya resepsi penerimaannya tersendiri, tergantung kepada cara dia memahami, tergantung kepada referensi, tergantung kepada experience, tergantung kepada pemahaman dia, pengetahuan dia, tergantung kepada pengalaman dia, ya kan? Pengetahuan kita, wawasan kita, pengalaman kita itu kan membentuk sikap kita, ya kan? Sikap kita juga ikut ketika kita membaca sebuah karya, juga turut berpengaruh terhadap cara dia menafsirkan. Nah, penafsiran itulah yang membuat karya itu panjang. Terus ditafsirkan orang, sama seperti apa puisi aku tidak buat, karena kalau itu terus ditafsirkan, maka dia akan selalu dikenang dia. Ngapain ada orang di situ Kak? Lagi nongkrong. Jatuh. Makanya Tapi kalau jatuh gimana? berusaha Belum Papa. ketika dia bicara soal, ketika dia menuliskan kata handu, dia tidak hanya bicara soal handu itu, tapi handu itu mau memberi pengertian tentang apa ya. Handuk itu mensimbolkan tentang apa gitu. Nggak tahu handuk ya. Handuk itu bisa menyimbolkan misalnya handuk itu seorang istri, kadang-kadang seorang suami, seorang suami. Handuk itu selalu tahu keadaan tubuh kita. Dia selalu ketelanjangan kita, dia tahu gitu handuk. Dia maksudnya apa? Dia selalu merahasiakan itu kepada orang lain. Dia bisa nggak ya handuk itu? Tapi kita selalu menyanyiakan handuk gitu kan, lupa kita sama halnya kita melupakan kita. Jadi penyair itu seperti itu. Dia bicara soal gelas, ada makna di buat gelas kita bantu. Nah, kayaknya Gojek orang itu penafsiran. Kerja penafsiran itulah yang membuat karya itu jadi panjang. Ini siapa? Orang Bukit. Dan saya pribadi memang Pak mau bilang dari referensi, karena awalnya mikir Pulau Medan gitu, karena di situ ada si tadi, ada tadi, dan ada
zebra cross mungkin itu tentang Medan ini bapaknya, apalagi bapak ini seorang wartawan Iya. gitu kan. Dia melihat itu Ada dari satu lagi yang sisi biru, kan? pengalamannya. Iya. Dan itu juga saya pernah Tanggal 15 ini ada pameran beberapa lagi. penduduk konfirmasi Satu lagi. yang Dan tentang kejepit- ada membahas kejepit tentang barang-barang redaksi. Mungkin saya pikir Di atas itu juga Iya. punya ada sangkut pautnya juga nih sama profesi bapak itu juga, dan juga membawa Pulau Medan juga ini. Makanya kan kita awali pembicaraan tadi bahwa itu saya ya, bahwa konstitusi pada pengalaman pengalaman artinya jauh ya, jangan pengalaman. Artinya seperti saya bilang tadi, membaca pun kita ketika kita menghayati ada bacaan itu kita bisa pengalaman di situ. Berangkat dari pengalaman, ini sesuatu yang kita alami. Dia terluka karena seseorang, kita menghayatinya, kita mengalami juga yang dia luka. Ada orang kelaparan di situ, kita kayak Ya. kita mengalami kelaparan. Gimana? Kelaparan itu juga begitu menjadi pengalaman bagi kita. Iya, nanti saya sekali-sekali datang ke Iya, ini yang punya kaki. Kenalan nggak? Pengalaman, jadilah dia polisi. boleh minta nomor Makanya Oh iya, 0811. kalau karena saya berdasarkan pengalaman itu, kadang-kadang kurang produktif lah. 6336 6366 6339 369. Tapi karena waktunya Sebelas kan, menit. jadi apa aja gitu ya. Tapi terima kasih Pak. Jangan apa deh. Ada tidak sih sempat ada itu. Teks 10 nomor. Ya udah dapat yang kita punya target. Target artinya kita punya target. Keren. Kita capai target itu. Kalau nggak tercapai sekarang, Nanti kita sampai lagi. jangan apa lagi. Kapan selesai? Tahun lalu? Oh, belum. Kami masih semester 5. Iya. Dini kenal Dini. Dini. Sambut berapa? Ya. Saya nggak tahu. Kemarin kebetulan dia Kalian kan masih Masa. tempat kita. Kamu juga pesan Masih kuliah. pesan saya. Kalau kalian mau Banyak Pak yang namanya Dini. Iya. ya, bisa berangkat. Sama Asmi apa? Pak Asmi. Enggak, mahasiswa juga. Emang dari mulai SMA sudah atau esai. Iya, saya memang dari SMA, tamat SMA saya ngincar kesenian memang. Dan terus saya juga ngincar negeri, kampus negeri. Jadi tamat SMA saya langsung daftar SNMPTN dan syukurnya lulus. Kalau nggak dimulai, Dulu saya punya kawan namanya Franky Pandan. Iya, iya, benar, benar. Pernah dengar? Frankie, Pandan Pak, kita akhiri. Dia yang punya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Scopus, Corpus bahasa Inggris.